dan fenomena dalam olahraga. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa Cahyawiyani dengan NPM 20038. Saya Valencia Pune, NPM 25. Saya Rohana, NPM 33. Saya Batila Banimo Manual, NPM 23001. Baik, langsung ke intinya saja. Untuk yang pertama ada kita akan mempelajari tentang pengertian dalam olahraga. Nah, pengertian dalam olahraga itu sendiri adalah olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Yang mempelajari bagaimana kesehatan fisik itu dapat dilakukan, mental dan sosial. Nah, contoh manfaat dari olahraga itu sendiri yaitu satu, dapat mengontrol berat badan, dua, meningkatkan daya tahan tubuh kita, yang ketiga adalah memperbaiki kesehatan jantung. Nah, yang kedua adalah tentang fenomena. Nah, sebelum memasuki fenomena sosial, kita akan mempelajari tentang sosiologi olahraga itu dulu. Nah, sosiologi olahraga itu dulu adalah sosial itu yang berarti yang bermakna berkontribusi bagi masyarakat yang dengan berhubungan olahraga. Jadi kita dapat menyimpulkan yaitu sosiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari atau yang berhubungan tentang olahraga berhubungan dengan masyarakat atau budaya yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Nah, terus yang kedua ada fenomena sosial olahraga. Nah, fenomena sosial olahraga dapat didefinisikan juga merupakan sesuatu yang merujuk kepada kejadian dan proses yang akan mencerminkan tentang interaksi sosial atau kontribusi masyarakat itu sendiri dengan nilai-nilai budaya dan dampak aktivitas olahraga dalam masyarakat. Contohnya itu sendiri yaitu dalam pertandingan olahraga, bisa juga dalam festival olahraga dan kegiatan komunitas yang melibatkan reaksi penggemar dan sebuah media. Nah, yang ketiga yaitu tentang bagaimana proses yang lebih luas dari fenomena sosial olahraga itu sendiri adalah meningkatkan sebuah partisipasi dalam olahraga dengan perubahan dalam cara olahraga yang diorganisir atau yang secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial olahraga. Nah, interaksi sosial olahraga ini bermaksud dengan menyatukan sebuah subjek atau orang dari latar belakang yang berbeda dengan menciptakan hubungan sosial yang mencerminkan persahabatan, pertemanan, rivalitas, dan solidaritas. Cerminan dari nilai sosial olahraga itu sendiri ada mencerminkan tentang bagaimana nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan sportivitas. Nah, hal itu yang akan dipelajari dalam sebuah pertandingan atau sebuah fenomena yang ada di dalam olahraga tersebut. Yang selanjutnya adalah dampak olahraga pada masyarakat. Dampak olahraga pada masyarakat salah satunya yaitu olahraga dapat meningkatkan kesehatan individu atau seseorang dengan berfungsi sebagai sarana untuk perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu yang dimaksud yaitu bisa jadi perubahan yang dalam keadaan lingkungan itu pasif menjadi aktif. Dan yang kedua yaitu membangun identitas komunitas dan memperkuat ikatan sosial melalui dukungan terhadap tim lokal. Nah, kita bisa berolahraga dengan bersosial itu bisa jadi di tim bisa atau sebuah individual juga bisa. Tetapi dengan individual itu sendiri, seseorang harus juga memahami tentang keadaan yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah dinamika kelompok. Dalam sosiologi olahraga atau dalam fenomena olahraga itu sendiri ada faktor dinamika kelompok juga. Nah, dinamika kelompok ini berstruktur, terdapat peran, norma, dan hubungan antar anggota yang berbeda-beda.
Yang kedua yaitu anggota kelompok atau anggota tim itu sendiri perlu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana cara tersebut bisa menyukseskan tujuan tersebut untuk mencapai sebuah kemenangan, seperti meraih kemenangan itu sendiri salah satu contohnya. Yang ketiga adalah persaingan. Nah, persaingan ini itu antar individu dan tim juga penting untuk dalam dinamika kelompok. Jadi dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah tim itu sendiri kita harus memahami juga tentang individu-individu yang ada di dalam tim kita. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pengembangan sebuah kelompok dalam olahraga. Nah, proses penting yang harus kita ingat dalam pendidikan dan pengembangan sebuah kelompok itu adalah olahraga itu sendiri kan mewujudkan sikap dan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, tetapi kita harus mengambil yang positif seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, seorang atau individu atau subjek dari latar belakang tersebut harus belajar dari situasi nyata dalam olahraga, mengembangkan keteguhan dan sikap positif. Yang terakhir yaitu peran pelatih atau peran seorang pendidik. Nah, dalam seorang pelatih atau pendidik ini itu sebagai contoh atau sebagai pedoman bagi seorang maupun atlet untuk teladan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam latihan. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kami. Apa ada yang ingin tanyakan? Dari dampak olahraga, materi yang dampak olahraga pada masyarakat. Nah, dari situ saya ingin bertanya bagaimana olahraga mencerminkan dan membentuk nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Tanya. Berikan contoh yang cocok dari fenomena olahraga di Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, boleh. Buger. Bagaimana olahraga mencerminkan dan membentuk nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Terus berikan contohnya Dari fenomena olahraga di Indonesia. Jadi olahraga itu tidak hanya sekedar aktivitas fisik atau ajang kompetisi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan alat pembentuk budaya dalam masyarakat. Dengan melalui beberapa cara seperti yang pertama itu kerjasama. Jadi kerjasama itu kan kunci kesuksesan. Jadi atlet itu harus saling mendukung, berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya sportivitas seperti pentingnya bermain dengan jujur, menghargai lawan dan menerima hasil. Selanjutnya disiplin. Untuk mencapai performa terbaik atlet itu perlu menerapkan sikap disiplin dalam berlatih, menjaga kesehatan dan mengikuti aturan pertandingan. Lalu contohnya itu olahraga sepak bola. Sepak bola di Indonesia itu kan sangat populer ya, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk identitas sosial dan nasionalisme. Keberadaan klub sepak bola dan timnas menciptakan rasa solidaritas dan kebanggaan yang kuat di kalangan masyarakat. Contohnya dukungan fanatik terhadap klub favorit atau pemain favorit, atau antusiasme yang tinggi saat timnas bertanding. Bagaimana? Satu pertanyaan lagi.
dalam mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. sosial seperti kerjasama, mempengaruhi nilai-nilai sosial Dancing. seperti kerjasama, baik, dan berkompetisi. Itu kayak nasen. Wis, berat. Kompetisi. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Nah, hal-hal yang mempengaruhi dalam nilai sosial itu sendiri dalam olahraga itu kan kita ada yang beberapa olahraga yang membentuk sebuah tim. Nah, sebuah tim tersebut itu akan mempengaruhi bagaimana interaksi antara individu dengan individu lainnya, dan hal itu yang akan membuat seseorang bisa menyempurnakan nilai-nilai sosial yang ada di dalam olahraga. Seperti ya, kerjasama dan berkompetisi itu ada salah satu contohnya. Nah, dalam berkompetisi dan bekerja sama itu sendiri hal penting yang harus dilakukan dalam sebuah tim atau olahraga, karena hal tersebut sudah dijelaskan pada PPT tadi akan membangun sebuah kemenangan itu sendiri. Bagaimana misalnya, apakah bisa dijawab? Berapa tahun? Mau dua tiga? Dua. Ambil Mas. Oh baik, untuk presentasi. Yuda, mau ke Mas Yuda? Iya, enggak. Kumpul tak Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi dampak olahraga yang apa tuh kebanyakan masyarakatnya olahraga yang kebanyakan masyarakatnya malas-malasan terhadap olahraga. Apakah akan membangun tingkat nilai sosial di dunia? Oke, izin menjawab pertanyaan dari teman Burhan. Bagaimana cara menyikapi dampak dalam olahraga? Izin menjawab ya pertanyaan Mas Setan. Bagaimana cara menyikapi dampak yang kebanyakan masyarakatnya itu bermalas-malasan ya Mas? Dan apakah masyarakat akan membangun diri sendiri untuk berolahraga begitu ya Mas intinya? Peran dia di lingkungan, akankah peran dia di lingkungan itu bisa memengaruhi orang di sekitar itu? Kalau mempengaruhi Masih kepikiran kan? jadi Mas, tergantung dari individu itu sendiri. Tapi kalau kita harus menyikapi hal individu yang bermalas-malasan, itu kita harus membangun kepercayaan individu itu sendiri. Mulai dari dia tidak bermain HP terus-terusan, dia mulai produktif dengan membuat sebuah jadwal yang sudah di-planning di dalam kehidupan dia. Nah, dalam kehidupan dia itu seharusnya dia harus mengerjakan hal tersebut, bukan hanya membaca sebuah planning tersebut. Dan hal itu tidak
individual kalau dari sebuah individual itu sendiri bisa melakukan dan temannya mungkin nanti bisa apa sih namanya kayak kesetrum gitu loh. Kayak jawaban dan jawaban itu antara bisa jadi dan tidak jadi tergantung individual tersebut bisa melakukan planning yang dibuat atau tidak. Apakah menjawab Mas? Oke, sama-sama. Baik, presentasi dari kelompok kami saya tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.